Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bisa kita lanjutkan kembali kajian kita, masih baca kitab hadis-hadis tentang akhlak, dan juga masih dalam pembahasan tentang bermuamalah atau bergaul dengan keluarga atau dengan istri, dan masih menceritakan tentang bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau agar bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya, terutama bagi para kepala rumah tangga, para suami. Kita sampai di halaman 286 ya, kitabnya. Qala mu'allif hafidhallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi daraini amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'dilu baina zaujatihi wa yaqsimu likulli zaujatin yaumaha wa lailataha. Ini poin berikutnya. Beliau sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlaku adil di antara istri-istri beliau. Ini terutama pelajaran juga bagi orang yang memang memiliki istri lebih dari satu. Dan ini bukan aib, bukan aib, dan dibolehkan. Bahkan kondisi orang berbeda-beda, akan tetapi hendaknya diperhatikan setelahnya, ya, mampu enggak, yaitu berlaku adil di antara istri-istri beliau. Jadi beliau membagi di setiap masing-masing istri ini dibagi harinya, hari, siang dan malamnya disesuaikan. Ini harus adil. Ini pelajaran. Nah, terkadang ya bisa jadi orang itu nikah lagi. Ini bukan aib sekali lagi. Kalau mengatakan ini aib, maka ini berarti mencela sunnah. Permasalahannya terkadang agak sembunyi-sembunyi. Jadi terkadang juga enggak adil, bisa sih jangan sampai enggak adil, misalkan istri yang lebih dulu 5 hari, misalkan 6 hari, jadi yang baru mungkin cuma sehari. Jadi enggak adil. Dan nanti ditanggung sendiri, tanggungannya kan berat, tanggungannya. Maka ini contoh yang berlaku adil dalam termasuk membagi harinya gitu. Perhatikan nih hadis yang panjang. Kita ambil pelajaran di sini. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu wa kana yaksimu likulli imra'atin minhunna yaumaha wa lailataha ghaira anna Saudah binta Zam'ah wahabat yaumaha wa lailataha li Aisyah
zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam tabtagi bidzalika ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin safar, ingin bepergian, maka beliau ini membuat undian di antara istri-istri beliau. Siapa nama yang keluar, ini ya, jadi undian tersebut, maka beliau akan safar bersama istri beliau tersebut. Jadi, ini adil ya. Siapa yang keluar namanya, maka itu yang menemani Rasulullah SAW di dalam safar. Wa kana yaksimu likulli imra'atin minhunna yaumaha wa lailataha, dan ada beliau membagi masing-masing istri beliau ini jadi mendapat bagian yang adil, yaumaha wa lailataha, siang dan malamnya. Hanya saja Saudah binti Zam'ah ini memberikan bagiannya, yakni harinya dan malamnya ini jatahnya diberikan kepada Aisyah. Dan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi SAW mengharapkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahul Bukhari. Pada asalnya dibagi, jadi rata, bagi rata. Ini jatahnya, bagiannya siapa? Saudah diberikan kepada yakni Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sholal asra dara ala nisaihi wahidatan wa yadnu minhunna wa yas'alu an akhwalihinna wa kullu dzalika min husni muasyaratihi wa rifqihi bihinna sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya. Tadi kan berlaku adil, sudah dalilnya. Sekarang berikutnya adalah beliau SAW apabila selesai sholat asar, ini beliau daro ala nisaihi, jadi menghampiri, mendatangi, ya, berkeliling ini kepada istri-istri beliau satu persatu. Beliau dekati, datangi satu persatu, beliau menanyakan bagaimana keadaan mereka. Ditanyakan, ini kan dekat ya kan. Kalau kita ada miniatur bagus ya di Masjid Nabawi itu kan ternyata ya dekat rumahnya gitu. Dekat. Enggak jauh sampai beda pulau atau beda kota jauh, ini dekat ya kan. Ya. Semua itu menunjukkan bagusnya muasyarah, pergaulan Nabi SAW, dan kasih sayang beliau kepada para istri-istri beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalilnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Fakana idza sholal asr daro ala nisaihi fayadnu minhunna fadakhala ala Hafsah fahtabasa indaha aktsara mimma kana yahtabisu fas'altu an dzalika faqila li ahdat laha imra'atun min qaumiha ukatan min asal fasaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu syarbatan faqultu ama wallahi lanakhtalanna lahu. Fadzakartu dzalika li Saudah wa qultu idza dakhala alayki fa innahu sayadnu minki faquli lahu ya Rasulullah akalta maghafir fa innahu sayaqulu laki la faquli lahu ma hadhihi rih wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi ay yujada minhu rih fa innahu sayaqulu laki sakotsni Hafsah syarbata asalin fakuli lahu jarosat nahluhu
al-urfut fa sa'aqulu dzalika lahu wa qulihi antiya Sofiyah. Falamma dakhala ala Saudah qala astaqulu Saudah walladzi la ilaha illa huwa laqad kitu an ubadi'ahu billadzi qultili wa innahu la alal bab faraqan minki. Falamma dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah akalta maghfir qala la qalat fama hadhihi rih qala saqatsni Hafsah syarbata asal qalat ya rasat nakhluhu al-urfut falamma dakhala alayya qultu lahu misla dzalika thumma dakhala ala Sofiyah fa qalat bi misli dzalik falamma dakhala ala Hafsah qalat ya Rasulullah ala askika minhu qala la hajata li bihi qala astaqulu Saudah subhanallah wallahi laqad haramnahu qala qultu laha uskuti muttafaqun alaih. Ini ya, makna dari hadis ini. Ini hadis yang agak panjang. Ada penjelasan dari hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata adalah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbul halwa. Jadi menyukai manisan, sesuatu yang manis, halwa, minuman yang manis. Wa yuhibbul asal dan juga yakni apa? Mencintai, menyukai apa? Madu. Menyukai madu. Maka ada beliau apabila selesai sholat asar jadi mengelilingi, jadi mendatangi masing-masing yakni apa istri-istri beliau ya, kemudian mendekati masing-masing ditanya kabarnya semacam tadi. Lalu masuklah beliau ke tempat Hafsah. Ke tempat siapa? Hafsah. Kemudian tinggal di situ maksudnya agak lama. Jadi lebih lama dari biasanya gitu loh. Ada apa kok agak lama daripada biasanya. Ini kan. Kemudian aku bertanya, siapa yang aku ini? Aisyah. Aisyah bertanya. Yani tentang hal itu. Maka wakilali, maka dikatakan yani apa kepadaku. Ahdat laha imra'atun min qaumiha ukatan min asalin. Yaitu ada seorang wanita dari kaumnya siapa? Hafsah. Ada seorang wanita ini memberikan hadiah kepadanya yakni apa? Ukata asal. Jadi sewadah madu. Lalu ia jadi menuangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi madu tersebut untuk diminum, sekali minum gitu kan. Sekali minum. Fakultu ini berarti siapa yang ngomong? Aisyah. Ama wallahi lanahtalanna lahu. Jadi kemudian dia ngomong begitu. Demi Allah. Jadi aku akan jadi membuat rencana lah. Ikhtial itu sebetulnya membuat tipu daya. Buat rencana. Ini apa? Tipu daya dari yani apa kepada Nabi. Diaturlah kalau begitu gitu kan. Ini maksudnya apa? Jadi ada rasa penjelasan dari sini, yakni bahwasanya ada muncul pada diri seorang, yakni apa wanita, yaitu
kecemburuan. Ada kecemburuan. Kok lama dia? Oh, ternyata dikasih madu. Oke, nanti bagaimana supaya nggak minum madu lagi, gitu kan? Nah, kemudian akhirnya jadi mereka masing-masing didadangi. Ini apa disampaikan kepada Saudah. Fadzakar itu dalika di Saudah. Aisyah kemudian menyampaikan hal itu kepada Saudah. Wa qultu, dan aku mengatakan masa Aisyah, apabila nanti, jadi apabila nanti Nabi masuk kepadamu, maka sungguhnya ia akan mendekatimu. Maka tanyakan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau mengkonsumsi atau makan maghofir? Jadi disuruh bertanya demikian. Maghofir ini disebutkan semacam sumrun hulwun lahu raihatun karihah. Sesuatu yang manis tapi memiliki bau yang karihah, yang kurang disukai, baunya kuat, kurang disukai. Wa taqifu ali an-nakhl, dan situ pohon itu di lebah ini ngambil bunga darinya gitu loh. Kan berpengaruh nanti madunya juga macam itu, diakali dikatakan semacam itu. Kemudian fayaqulu laha, disebutkan maka nanti mesti akan menjawab tidak. Kalau Nabi ditanya apakah Anda makan maghofir tadi, maka beliau akan mengatakan tidak. Maka kemudian tanyakan kepadanya. Ini diatur oleh Aisyah. Nanti kalau tanya enggak, kalau jawab enggak, tanya lagi. Apa baunya ini? Aroma apa ini? Aroma dari mulut Nabi toh. Kan istilahnya mendekat. Nabi mendekat. Aroma apa ini? Dan adalah Rasulullah SAW ini sangat terbebani, merasa berat di hati beliau ketika didapati ada aroma yang kurang enak gitu kan dari beliau. Maka beliau akan mengatakan kepada Anda, yaitu Hafsah telah menuangkan madu. Maka fakulilahu, maka katakan kepadanya, kepada Nabi. Ini semua itu perkataan sama nih. Semua. Yaitu lebah itu telah mengambil makan bunga dari pohon urfut itu. Maka aku pun nanti akan mengatakan begitu kepada beliau. Dan Anda wahai Sofia, katakan juga begitu, tanyakan begitu kepada beliau. Semua diatur. Semuanya begitu. Maka mereka semuanya sepakat untuk melakukan hal itu. Jadi tatkala Nabi SAW ini masuk ke Saudah, tempatnya Saudah radhiyallahu anha, ia pun mengatakan, waladi la ilaha huwa laqad kitu an ubadi'ahu billadhi qultili. Jadi demi zat yang tidak ada sembahyang hak disembah kecuali Dia, sungguh aku akan hampir memulai menyampaikan kepada beliau dengan yang Anda katakan kepadaku. Wa innahu la alal bab. Dan sungguh beliau itu berada di di depan pintu sebelum masuk. Khaufan min Aisyah, takut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma qalat lahu Saudah, maka Saudah pun mengatakan kepada Rasul apa yang telah mereka sepakati. Nanti semuanya yang disampaikan kepada Nabi itu sama demikian. Maka dekat Saudah mengatakan tadi, ya Rasulullah, apakah Anda mengkonsumsi makan maghofir, jadi sesuatu yang aroma menyengat tadi? Qala la, jawab tidak. Maka Saudah pun bertanya, apa bau apa ini gitu kan? Aroma apa ini?
Maka beliau menjawab, sakosni Hafsah syarbata asal. Hafsah telah menuangkan memberikan kepadaku minum madu. Qalat sama. Jadi beliau Saudah mengatakan bahwasanya yakni lebah yang mengeluarkan madu itu jadi mengambil pada pohon urfut yang membuahkan yaitu yang namanya maghofir tadi. Kemudian demikian pula semuanya begitu. Falamma dakhala alayya, tatkala Nabi masuk kepadaku Aisyah, aku pun mengatakan begitu, seperti itu. Kemudian demikian juga kepada Sofiyah, melakukan semacam itu. Demikian juga falamma dakhala ala Hafsah, kemudian tatkala kembali kepada Hafsah, Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, ala askika minhu, ya Rasulullah, maukah aku kasih madu lagi? Kan awalnya di Hafsah. Semuanya dah kelilingkan rata. Kembali lagi Hafsah. Apa kata Nabi? La hajata li minhu. Sis, aku enggak butuh, enggak mau. Karena menimbulkan aroma yang ini perkataannya siapa? Istri yang lain kan tidak diatur. Jadi begitu. Qala taqulu Saudah, maka Aisyah mengatakan, maka Saudah mengatakan, subhanallah, wallahi laqad haramnahu, subhanallah, laqad haramnahu minal asal. Ya berarti sungguh kami jadi telah menghalanginya dari asal, dari madu itu. Akhirnya enggak minum madu. Faqalat laha Aisyah. Maka Aisyah mengatakan kepadanya, uskuti. Udah diam. Enggak usah ngomong, muttafaqun alaih. Jadi ini wadzalika li Allah, sudah diam, enggak usah ngomong begitu. Supaya tidak kelihatan, tidak tampak bahwasanya apa yang direncanakan untuk Hafsah. Semuanya maksudnya ini kok Hafsah kok lama sendiri di tempatnya, ternyata dikasih madu. Yang lain enggak punya begitu. Udah bagaimana supaya enggak minum madu lagi. Diatur semacam itu. Ini tabiat wanita, maksudnya karena kecemburuan istri satu dengan yang lainnya. Waktu kemarin beberapa hari pertemuan lalu kan piring pecah, ya kan? Piring pecah. Nah, sekarang diatur supaya tadi itu diatur semacam itu. Tapi kembali lagi demikianlah sikap Nabi SAW. Ini menunjukkan kita ambil apanya, kita ambil mauqifnya itu loh. Kepada masing-masing istri adil, ditahangi satu-satu, tidak dibeda-bedakan. Kalau nanti pas bagiannya ini diberi jatah, diberikan kepada yang lain dengan ridhonya, ya tidak masalah. Nah semacam itu. Ini pelajaran kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh seorang suami jika dia misalkan memiliki istri lebih dari satu. Maka hendaknya tadi semacam tadi berlaku adil. Adapun misalkan istri satu dan kedua atau mungkin ketiga ini ada kecemburuan, ya itu wajar sebagai wanita, jiwa wanita ya semacam itu. Apalagi sebelumnya kan disebutkan melihat istrinya satu dengan yang lainnya ini ada kecemburuan, ya biasa aja, ya dibiarkan begitu. Artinya ini fitrah, ini apa wanita. Ya kita ambil di garis bawahi tadi, hadis ini menerangkan bahwasannya Nabi ini berlaku adil di antara istri-istri beliau dan juga membagi harinya, waktunya masing-masing ini sama. Masing-masing ini sama. Yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi talabi ridhahunna hatta wa in kunna mukhtiatin. Adalah yakni beliau SAW bersungguh-sungguh bagaimana bisa mencari ridho mereka, para istri-istri beliau. Hatta walaupun wa in kunna mukhtiat, walaupun mereka itu salah, walaupun istrinya ini yang salah.
Kan ini kan wanita kadang-kadang juga begitu, salah pun ngengkel aja juga begitu kan, jadi ngalah ya sudah gitu. Jadi ini mencari ridhonya Nabi itu, walaupun mereka itu salah, para sisi itu. Dari Nu'man bin Bashir telah berkata, Ja'a Abu Bakar yasta'dinu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a Aisyah radhiyallahu anha wa hiya rafi'atun sautaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa adzina lahu fadakhala faqala ya ibna ummi ruman wa tanawalaha atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa khala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainaha. Qala falamma kharaja Abu Bakar ja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha yataraddaha ala taraina anni qad khultu bainar rajuli wa bainaki. Qala summa ja'a Abu Bakar fasta'dana alaihi fawajadahu yudhahikuha qala fa'adinalah fadakhala faqala lahu Abu Bakar ya Rasulullah asyrikani fi silmikuma kama asraktumani fi harbikuma. Rawahu Ahmad. Artinya begini. Dari Nu'man bin Bashir telah berkata, Abu Bakar telah datang kepada Nabi minta izin untuk masuk ke tempat Nabi SAW. Lalu Abu Bakar mendengar Aisyah, siapa Aisyah ini? Aisyah putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi. Abu Bakar mendengar Aisyah radhiyallahu anha wa hiya rafi'atun sautahu ala Rasulillah, ngomong berbicara yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya Nabi lagi. Ini istri ngomong dengan nada tinggi, mengangkat suaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Abu Bakar masuk, maka Abu Bakar diizinkan untuk masuk. Fa'adinalah. Lalu Abu Bakar masuk. Lalu mengatakan, Ya ibnata Ummi Ruman, wahai putri Ummi Ruman, maksudnya kepada Aisyah, wahai Aisyah. Wa tanawalaha atarfa'ina sautaki, apakah engkau mengangkat suaramu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditegur maksudnya oleh Abu Bakar. Ini Nabi kamu ngomong kok dengan suara nada tinggi kepada Rasul, ini kan? Qala Rahimah menyebutkan fahala Nabi sallallahu bainahu wa bainaha, maka Nabi sallallahu menghalang-halang berada di antara Abu Bakar dan Aisyah. Nah, jadi ini dihalang-halangi. Ini maksudnya. Kemudian tatkala ya jelas ya salah lah, masuk istri Nabi lagi ini kan, suara tinggi. Maka diingatkanlah oleh Abu Bakar, ini sahabat Nabi dan bapaknya Aisyah, ayah Aisyah. Maka tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu ini telah keluar, Nabi SAW ini berkata kepada Aisyah, ini mencari ridhonya supaya reda lah. Ini mengatakan ala taroina anni qad dakhultu baina rajul wa bainaki, tidakkah engkau melihat aku telah menghalang-halangi
berada di antara laki-laki itu, yaitu Mas Abu Bakar dan Anda. Barangkali mungkin Aisyah mau diapa-apain kan, udah dihalang-halangi oleh Nabi, enggak usah ada. Ini. Kemudian Ibrahim menyebutkan, kemudian datanglah Abu Bakar, lalu minta izin lagi kepada Nabi. Fawajadahu yudahikuha. Begitu datang lagi, Abu Bakar masuk, ternyata Abu Bakar mendapati Nabi SAW ini sudah ya tadi yudahikuha, jadi sudah ketawa-ketawalah bersama, yakni apa, Aisyah. Enggak marah-marah gitu maksudnya. Bayangkan tadi. Ini sikap ini maksudnya. Tidak marah-marah. Padahal yang salah istrinya, tapi bagaimana supaya selesai urusannya. Jadi begitu masuk lagi, loh kok sudah senang-senang. Padahal tadi di bahasan tadi bentak-bentak, pokoknya suaranya tinggi kan. Kemudian sampai Abu Bakar mengatakan demikian itu, dihalangi oleh Nabi. Begitu Abu Bakar keluar, maka Nabi tadi mengatakan, engkau melihat aku telah menghalangi antara yakni Abu Bakar ini dengan Anda, ya, dengan Aisyah, supaya tidak diapa-apain kan, ya, semacam itu. Kemudian setelah Abu Bakar minta izin, diizini masuk. Maka masuklah Abu Bakar. Faqala lahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asraktumani fi harbikuma, rawi Ahmad. Ya Rasulullah, ikutkanlah aku. Kalian ikutkan, Anda ikutkan aku di dalam kedamaianmu, kesenangan bersenang-senangmu, sebagaimana engkau telah kan, Anda telah mengikutkan aku di dalam peperanganmu. Apa maksudnya peperangan? Dulu tadi sebelumnya kan, ya tadi itu dengan suara tinggi, tahu Abu Bakar. Begitu tadi ditinggal pergi, kemudian minta izin lagi masuk, pas masuk sudah damai. Sudah damai. Jadi ini contoh. Apa yang kita ambil pelajaran? Ya demikianlah wanita. Jadi kalau nanti Anda kita mendapati istri-istri kita mungkin banyak aspek kan, entah sebab apa merasa ini, terus kadang suara tinggi, ya kan? Maka jangan dibalas tinggi, pecah nanti, tinggi selesai. Jadi ini sudah, oh iya ya, Nabi aja digitukan, terus begitu sikapnya. Maka ini menjadi ini apa? Penting ya mengetahui hal semacam ini, karena dalam berumah tangga mesti ada semacam itu, dan watak kita para laki-laki memang harus memahami watak wanita. Wanita semacam itu. Jadi wanita. Jadi terkadang semacam itu. Ya. Merasa, pokoknya main perasaannya kurang nyaman sudah. Kadang tidak tahu siapa ini yang diajak bicara. Suaminya yang harusnya dihormati kadang semacam tadi. Ya udah dimaklumi, ya. Jadi semacam tadi, berupaya untuk bagaimana dia senang, menerima ridho, mencari ridho para istrinya, macam walaupun mereka salah. Rawi Ahmad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min inayatihi bihinna ya'lamu ridal wahidah minhunna min ghadabiha min tariqati kalamiha. Yani adalah Rasulullah SAW di antara bentuk perhatian beliau kepada istri-istri beliau
Maka Nabi mengetahui ridhonya salah satu istri beliau, dia mengetahui istrinya itu ridho atau marah. Bisa bedakan istrinya senang ataukah marah dari cara berbicaranya, dari ucapan pembicaraannya, sampai hafal. Oh, kalau ngomong begini marah nih. Oh, kalau omongannya begini senang, enggak marah. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah berkata kepadaku, kata Aisyah, inilah a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Kata Nabi, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui jika engkau itu ridho, senang denganku, dan jika engkau marah kepadaku. Kata Nabi. Qalat, Aisyah mengatakan, fakultu, maka aku pun bertanya, min aina ta'rifu dzalika, dari mana Anda mengetahui hal itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammadin, wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Qalat qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Rawahul Bukhari. Jadi Aisyah bertanya, dari mana Anda mengetahui hal itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, adapun jika engkau ridho kepadaku, senang padaku, maka sesungguhnya engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammadin. La wa rabbi Muhammadin. La demi Rabb Muhammad. Dan apabila engkau marah kepadaku, engkau akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim. La wa rabbi Ibrahim. Maka Aisyah mengatakan, aku mengatakan ajal, iya, demi Allah ya Rasulullah, wallahi ma ajuru ila ismak, tidaklah aku meninggalkan kecuali namamu. Maksudnya, jadi kalau senang Rabbi Muhammadin, kalau enggak pas agak marah disebut dengan Rabbi Ibrahim. Rawal Bukhari. Ini semua menunjukkan perhatian Nabi sebagai suami kepada istri-istri, yakni apa beliau. Maka masing-masing insya Allah juga demikian. Apalagi sudah lama tahu ciri khasnya istrinya lah. Selain ngomong ini berarti ya nggak seneng ya gini. Kalau ngomong begini ya begini ini. Jadi ini intinya bagaimana berupaya dengan khuluk, dengan akhlak kita, bagaimana rumah tangga tetap bisa baik. Ini penting ya. Memang berkaca kepada contoh Nabi dan semisalnya ini yang beliau lah suri taudan kita ini, insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih baik, termasuk hubungan suami istri. Karena bahtera rumah tangga mesti ada saja hal-hal yang terjadi, tapi ketika bisa disikapi dengan baik, apalagi bisa mencontoh, meneladani Rasul SAW, maka harapannya adalah akan menjadi kebahagiaan, ada mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita. Semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mencontoh yakni kehidupan berumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.